Ini makanya rodo horak, nang Surabaya saya rodo horak. Apa maksud saya dengan mimpi saya menjadi kota dunia? Terus setelah itu kita menjadi percontohan-percontohan nasional. Bahkan Sakip itu penilaian dari Menpan untuk pemerintah kota. Tidak ada sejarah. Di Surabaya itu nilainya dari dulu sampai saya jadi wali kota itu B. Saya ngomong, Sakip ini adalah penilaian keberhasilan kita kepada pelayanan masyarakat. Sehingga hari ini Surabaya itu satu-satunya kota di Indonesia yang nilai Sakipnya wis mentok AA. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong, siapa yang kelontong sudah pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Tapi kali ini tamu kita ini memang tokoh. Tokoh nomor 1 di Surabaya. Dr. Eri Cahyadi STMT. Ini beliau adalah wali kota terpilih Surabaya periode 2024-2029. Tepuk tangan dari. Wah, ini mohon maaf nih bocah. Beliau ini padahal adik kelas saya. Tapi sekarang jadi komandan saya. Karena saya warga Surabaya, ini beliau wali kotanya. Bukan begitu ya Cak Eri ya? Iya. Saya manggilnya Cak Eri aja ya? Cak Eri. Tapi yakin, Rek, gak mungkin aku jadi wali kota, lek gak senior kok Cak Lontong. Ya sampai sekian, terima kasih. Terlalu pendek dong. Terlalu pendek. Jadi ini adalah hal yang luar biasa nih. Saya kedatangan orang nomor 1 di Surabaya. Biasanya kita yang harus menghadap ke kediaman beliau. Sekarang beliau yang sempat mampir di tengah-tengah kesibukannya. Iya kan? Tadi dari acara tes apa? Makan gratis, Mas. Makan gratis. Nggak ada sisa-sisa dibawa ke sini. Tadi mau tak bawa ke sini tapi gak enak aku. Dicegat. Karena dibuat bukti dulu. Kan pengen ya kita makan ini terutama ini lihat. Oh iya. Sampai kalau lihat Biar bergizi ya. Nah, gizinya kan meragukan ini. Ini yang belum tersentuh makanan bergizi. Ini teman-teman produksi ini luar biasa semangatnya Cak Eri. Begitu tahu tamunya Cak Eri, semalam nggak tidur. Oh iya. Oh iya nggak turu ya. Oh. Kamu dedek, ini nyamuk dong Om. Gak iso turu. Cak Eri ini berarti periode kedua. Periode kedua, Cak. Ini perjuangan yang luar biasa karena saya juga tahu betul dari periode pertama dulu, wah perang politiknya itu luar biasa itu. Jadi, berat. Tapi sebelum kita ke yang serius, kita ke yang lebih serius. Ini. Dulu jenengan tuh kuliah di ITS itu ambil apa ya? Manajemen? Saya kuliah di ITS ambil teknik sipil. Teknik sipil. Terus setelah itu ambil S2-nya di manajemen proyek. Oh, manajemen proyek itu S2. Di ITS juga toh? Di ITS juga. Sama di Untak. Untak apa? Magister teknik sipil. Magister teknik sipil. Kalau yang di ITS-nya manajemen proyeknya. Manajemen proyek. Terus S3-nya? S3-nya di UNER. Ambil apa? Di PSDM, Pembangunan Sumber Daya Manusia. Ini ciri orang sukses itu. Amin. Belajar terus. Ini sudah belajar, malah tidur. Ya akhirnya jadinya gini. Kamu jangan mimpi jadi wali kota. Jadi artinya kamu jadi wali kota itu cuma mimpi. Oh belajar aja nggak mau. Wah kalau saya ya makanya saya jadi pelawak karena berhenti di insinyur, nggak melanjutkan lagi karena waktunya habis buat cari bahan lawak. Tapi lawak ilmu teknik KB. Tapi bicara soal ini nih, wali itu kan pemilihannya berbeda nih, yang periode pertama dan sama periode kedua. Nah menurut Cak Eri
bedanya dan lebih berat mana dulu perjuangannya? Kalau dulu yang pertama, Mm-mm. itu kita sendiri, sehingga konsentrasi dengan kita melawan semua partai yang ada. Ya, betul. Sehingga kita konsentrasinya Fight betul gitu ya. gitu. Tapi kalau dengan yang kedua, bagaimana kita merangkul banyak orang. Mm. Jadi apa yang menjadi masukan, menjadi yang diusulkan, harus kita tampung, kita jadi akhir rapati ya. Karena kan banyak nih, Berarti sing sering di- koordinasi. sering koordinasi. Jadi usulnya banyak, kita koordinasi. Kalau dulu selempeng aja, jalan gue lempeng wes. Yang kedua kan sering koordinasi. Iya, bedanya di situ. Bedanya di situ. Tapi kan tujuannya tetap sama, Sama. untuk warga Surabaya. Iya, betul. toh. Itu yang paling penting. Pemimpin itu kalau di pemimpin ya, kepala daerah kalau di periode pertama bisa berhasil dan membuat warganya lebih meningkat kesejahteraan, kebahagiaan dan indeks-indeks lain meningkat, yes, periode kedua insya Allah pasti akan didukung, ya kan? Ini kayaknya nanti 5 tahun ke depan Mbok jak karo wes. L1. Apa cari Gusti Allah. saya siap jadi ketua tim ses lah. Sungguh ya. Karena kemarin ini kan pilkada serentak, berarti seharusnya periode yang pertama itu kan belum selesai harusnya kan? Saya itu Dengan sampai itu. 2026 ya. Harusnya. 2026 itu wali kota dan bupati yang paling sulit itu dari masa saya. Karena Karena ya saya itu terpilih di tahun 2021 dilantik sampai dengan 2026 harusnya. harusnya. Ternyata ada pilkada serentak tahun 2024. Ya 2024 kan Benar, kemarin benar. November. 2 bulan sebelumnya sudah tidak bekerja. Maksudnya berarti waktu kita itu hanya berapa tahun kan gitu kan? Nggak sampai 3 tahun setengah kan? 3 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ketika dilantik 2021 itu sampai 2022 kita kena COVID. Benar. Berarti 2 tahun itu kena COVID. Nggak ada proyek, nggak ada apa. Tapi bagaimana kita bisa menggerakkan, akhirnya waktu efektif itu cuma 1 tahun setengah. Setahun setengah di periode pertama. Di periode pertama, efektifnya. Sehingga kalau ada orang yang bekerja dan bertanya, apa yang kamu lakukan, kalau tidak bisa dilihat nyata, oh selesai Pak. Benar. Makanya kita kalau lihat sekarang, incumbent yang zaman saya, itu banyak yang tergantikan sekarang di wilayah-wilayah lain. Nah karena itu tadi. Ya karena cuma 1 tahun setengah, sehingga orang akan berbicara, kamu loh jadi 5 tahun kok belum ada hasilnya. Padahal cuma 3 tahun setengah, 2 tahunnya COVID. Secara formal de jure periodenya 5 tahun. Ya. Satu periode. Tapi faktanya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah karena ada pilkada serentak Serentak. maju. 3 tahun setengah tahun. pun kepotong nggak bisa Nggak mau ngapain. bergerak maksimal karena COVID 2 2 tahun. tahun. Makanya kalau ada orang yang menyerang, itu pasti akan tanya, akan selalu bilangnya, 5 tahun gak ada bukti nih. Betul. Nang atiku 5 tahun 9 di bro. Iki melas 3 tahun setengah bro, 2 tahun ini kena COVID. Oh iya benar. Dan sekarang banyak yang tergantikan. Makanya kamu sebenarnya punya peluang. Punya peluang diganti ya. Jenengan itu dulu SMP-nya SMP 21, Surabaya ya? Surabaya. SMA mulai ini sampai gede Surabaya. Mulai lahir. Lahir Saya tuh sampai- punya angka 21 itu dalam kehidupan saya. Calon tahu. Apa itu? Saya SMP-nya SMP Negeri 21. 21. SMA-nya SMA Negeri 21. 21. Saya kerja umur 21. Mulai kerja. Mulai kerja sing mulai enak. Oh, Jadi setelah lulus kuliah langsung kerja saya. 21 itu. Umur 21 itu saya maksudnya kerjanya dapat sing pas gitu lah. Nah, umur 21. Terus? Saya punya rumah pertama kali dikasih rumahnya Bapak itu nomornya nomor 21. Nomor rumahnya itu. Nomor rumahnya 21. Terus jadi pegawai negeri saya tahun 2001. 201. Setelah saya dilantik menjadi wali kota tahun 2021. Jadi Tuhan itu sudah menakdirkan dengan angka 21 kayak calon. 2 dan 1 maksudnya gitu loh. Iya. Harus dicari lagi nih. Loh saya tak, bro, sekarang putra berapa? Anak berapa? Saya 2 ya.
Nah, putra anaknya 2, istri 1. Loh, 21. 21. Makanya kalau liane aja gak Iya, berkah. harus tetap ini dipertahankan. 21. Nah, saya kan beberapa kali ngobrol dengan jenengan sebelumnya, terus ikut yang terakhir di Citraland itu. ya. Bagaimana Anda concern ke pembangunan manusia di Ya. Jakarta ini? Di Surabaya. Saya kelamaan di Jakarta. Kayaknya Nggak pernah pulang dari Jakarta aja. hanya 2025, 2029, 2030 Jakarta kayaknya. Amin. Nah, lebih ke sumber daya manusia ya. Betul. Kan? Nah, itu saya tertarik bisa di-share ini bagaimana konsentrasi Anda untuk membangun generasi Ya. kita. Jadi ketika saya jadi 2021 dilantik jadi wali kota, saya terenyuh betul ketika kita dihantam COVID di tahun 2019 akhir kan, 2020. 2020. Di mana pengangguran terbuka waktu itu 9,7%. Stunting itu sekitar 25,8%. 20? 28,5%. 28,5% itu tertinggi di Jawa Timur. Setelah itu kemiskinan sekitar 7, sekian persen. Saya ada dilema waktu itu. Apakah saya harus membangun infrastruktur sehingga orang bisa melihat, sehingga mereka akan memilih saya kembali, atau saya mengambil yang tidak populis, tapi saya bertanggung jawab kepada Gusti Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terlihat mata. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman, saya mengambil kebijakan yang tidak terlihat mata tadi, yang tidak populis. Dan hampir semuanya, semua media menanyakan kepada saya di tahun pertama saya, ketika menginjak tahun kedua. Berbeda dengan wali kota sebelumnya. Wali kota sebelumnya bisa membangun ini. Apa yang dikerjakan wali kota Eri Cahyadi? Saya bilang, ketika masa sulit ini, maka kita diuji. Apakah kita ini menunjukkan ego kita sebagai pribadi agar kita diakui orang untuk kembali dipilih kembali, atau kita merangkul semua orang untuk merubah mensejahterakan secara bersama. Mereka mengatakan ini ada pembangunan rumah sakit macam-macam. Saya katakan, mana dalam sejarah ketika stunting 28,5%, mana di dalam sejarah hari ini, saya bilang begitu, stunting kita menjadi 4,6%. Dan terendah se Indonesia. Dan hari ini, sekarang ini, tahun 2023, kita menjadi 1,6% terendah se Indonesia. Sekarang ini tuh tinang suruh Indonesia. Itu yang terkait dengan stunting. Pengangguran terbuka itu dari 9,7%, hari ini menjadi 4,1%. Karena apa? Karena saya membuat padat karya. Jadi ketika ada APBD yang mengatakan untuk rakyat, saya katakan harus untuk rakyat. Jadi ketika ada pembangunan paving, maka paving itu ada K350, ada 225, 275, 225, ada K175. Sebentar. Ini bahasa proyek. Kekuatan paving. Jadi Ya. jangan mikir ini kakak itu kekuatan paving. Kekuatan Ada paving. standarnya itu Ya. 300, 275. Lah, Nggak ngerti. saya ngerti deh sih, Pak. Makanya ini biar nggak bingung saya kasih tahu. Saya akhirnya calon dong, yang paving yang hanya dilewati mobil, dilewati motor, dan dilewati sepeda, maka saya buatkan alat produksi yang bekerja dalam masyarakat miskin, saya kumpulkan mereka bekerja. Oh, mereka yang memproduksi. Ya, hasilnya alhamdulillah hari ini mereka satu orang bisa mencapai 5-6 juta. Terus ada lagi yang menjahit untuk warga miskin. Kebetulan di pemerintah kota itu memberikan seragam gratis, tas gratis, sepatu gratis, perlengkapan sekolah untuk anak miskin. Dan itu semua yang menjahit adalah warga miskin yang saya latih, saya kumpulkan. Bahkan ada calon tong yang saya kalau mengingat itu sangat bahagia betul, maksudnya bisa menolong orang lain. Beliau itu sudah bertemu saya di rumah sakit mau menjual ginjalnya untuk bayar anaknya sekolah yang ada di pondok. Tapi setelah alhamdulillah ikut menjadi padat karya menjahit ini, beliau hari ini bisa membayari sekolah anaknya yang ada di pondok. Sampai sekarang beliau masih menjahit di sana. Nah, ini yang padat karya. Terus kemiskinan yang awalnya 7,8 itu menjadi 3,9 hari ini. Target saya sebenarnya dari target saya sampai 2026 itu bawahnya 2%. Tapi karena ketarik 2024 ini masih 3,9%. Dan sebenarnya buat saya selalu mengatakan kepada teman-teman,
tujuan negara, tujuan kota itu sudah jelas. Menurunkan kemiskinan, menurunkan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak, menaikkan IPM, Indeks Pembangunan Indonesia, menurunkan Gini rasio dan menggerakkan ekonomi. Jadi kalau ada proyek apapun, terus ono keberhasilan penghargaan apapun, tapi kalau 6 ini tidak berubah, maka itu sebenarnya gagal buat saya. Saya sampaikan ke media seperti itu. Barulah kaget semua. Saya tidak akan pernah membangun sesuatu yang monumental, tapi saya merugikan masyarakat saya. Sehingga saya buktikan dulu, akhirnya 6 ini naik ya. IPM saya tertinggi di Jawa Timur. Indeks Gini rasio juga di bawahnya 3. Setelah itu, yang namanya pengangguran terbuka turun drastis. Yang namanya kemiskinan turun drastis. Namanya angka kematian ibu anak turun. Namanya angka stunting turun drastis. Sehingga semua itu sampai belajar ke Surabaya. Terus yang terakhir, Surabaya ini menjadi kota layak anak internasional satu-satunya di Indonesia. Kota layak Anak internasional yang sudah disahkan oleh UNICEF. Kemarin baru dimasukkan lagi sebagai kota sehat oleh WHO. Inilah yang saya ingin tunjukkan. Yang saya ingin tunjukkan apa? Siapa yang bekerja di Surabaya? Bukan wali kotanya. Ini karena gerakan bersama dengan warganya. Jadi ada kader Surabaya hebat, ada RT, ada RW, yang mereka sekarang bergerak. Itu yang saya ingin tunjukkan dan ini berhasil. Berarti saya ingin menunjukkan bahwa Surabaya dengan turunnya itu semua, itu hanya keberhasilan warga Surabaya. Kalau kita bicara terkait wali kota, itu adalah dirijen saja sebenarnya. Nah, tuh. Jadi Tapi bukan dirijen pun juga harus pas. tapi tapi calon tong yang ingin saya buktikan ketika saya mengutamakan orang lain, Gusti Allah itu ngasih rezeki. Rezekinya apa? Yang namanya pengusaha di Surabaya itu dan orang-orang yang baik di Surabaya itu luar biasa. Mereka membentuk kampung madani. Bahkan pengusaha-pengusaha itu untuk anak miskin di kota Surabaya yang saya mengatakan satu sarjana, satu keluarga miskin, satu sarjana, itu yang membiayai adalah pengusaha Surabaya. Sampai mereka kuliah 3 tahun langsung bekerja. Dan kita sudah ada MOU. Asuh gitu ya, Iya, itu. jadi anak asuh. Sehingga beban itu diambil, ditolong oleh mereka. Sehingga apa hari ini? Saya bisa bangun jalan baru, radial road. Saya bisa bangun rumah sakit baru. Bayangkan Mas, saya hanya 1,5 tahun bisa bangun rumah sakit. Tuh. Bisa bangun radial road. Bisa gak karu-karuan lah, Mbak. Apa namanya, ngei pendapatan. Terus setelah itu kita menjadi percontohan-percontohan nasional. Bahkan Sakip itu penilaian dari Menpan untuk pemerintah kota. Tidak ada sejarah. Di Surabaya itu nilainya dari dulu sampai saya jadi wali kota itu B. Saya ngomong, Sakip ini adalah penilaian keberhasilan kita kepada pelayanan masyarakat. Sehingga hari ini Surabaya itu satu-satunya kota di Indonesia yang nilai Sakipnya wis mentok AA. Wow. Sampai ono pelayanan calon pelayanan yang balik RW ya salah satunya mendapat nilai Sakip ini. Kenapa sih saya bilang kamu kok jauh dari masyarakatnya? Masyarakat harus datang. Harusnya kita yang datang. Ya. Makanya saya rubahlah pelayanan itu sampai ada 1 nakes, 1 RW. 1 nakes, 1 RW. Jadi saya tuh nanti ini kemarin baru saya resmikan. Sekarang mau saya tuh bermimpi kok Singapura lah. Cidek tak lontong cidek nyebrang. Jadi wong loro nang RW ku gak usah bingung-bingung. Jadi saya panas begini-begini, lapor ke nakesnya lapor ke dokternya, langsung dikirim obat ke rumahnya. Blok. Nah nanti kalau ternyata roda nemen baru, gak perlu ke puskesmas, karena kan sudah tahu nih. Kalau perlu ke puskesmas, kalau perlu gak perlu, karena sudah tahu penyakitnya itu gak sembuh, langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah kayak gitu ya loh. Lebih efektif. Jadi sing loro gak bingung. Terus kota wisata-wisata saya gerakkan. Ada yang mengatakan Tunjungan tidak akan pernah hidup dan akan mati terus. Tunjungan gak karu-karuan. Oh rame. Kota lama. Melaku nih Tunjungan kelakon. Terus ada lagi kota lama. Ya, itu. Yang terbaru. Apa itu? Yang teranyar nih. Teranyar jembatan Surabaya yang saya buatkan laser kemarin. Oh iya tahu. Tapi ini masih gerak. Nanti insya Allah ulang tahun Surabaya. Itu nanti kalau jenengan mau ke Pulau Sentosa, jangan jauh-jauh datang saja ke jembatan Surabaya. Wes, gak usah neng Singapura, sing ngechat ae. Nah, itu kan saya ingin menggerakkan sumber daya manusianya. Nah, itu Itu justru sebenarnya hasil pencapaian yang disebutkan tadi
berawal dari ketika kita konsentrasi membenahi Sumber daya manusia. sumber daya manusia. Ya, betul. Tuh, 1,5 tahun bisa bangun jalan apa tadi yang Radial Road. Radial Road, bangun rumah sakit. 1,5 tahun. Mimpi sampean ini di periode nanti ini yang kedua kan, periode kedua. Ini akan fokus kemana ini nanti periode kedua untuk Surabaya? Saya tuh punya visi terkait dengan Surabaya. Adalah kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Berkelanjutan. Berarti menjadi kota kelas dunia yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika anak Pulau Sentosa di sini juga ada. Kenapa kota ada medical tourism yang lagi saya bentuk dengan rumah sakit yang ada di Surabaya. Berarti kota dunia itu adalah pelayanannya kelas dunia. Contohnya pariwisatanya yang kita sudah mulai berjalan ke sana. Pelayanan juga begitu. Jadi sekarang ini Cak Lontong, kita di Surabaya itu semuanya sudah menggunakan aplikasi. Jadi kalau saya lihat laporan itu di aplikasi itu kelihatan yang masuk berapa, yang selesai berapa. Jadi kalau di ruangan saya itu full monitor. Ruangan saya itu saya bisa melihat secara real time itu terkait bayi stunting, terkait perizinan, terkait PAD, semuanya kelihatan semua di ruangan saya. Sehingga saya bisa melihat. Berarti apa? Harapan saya orang kalau mau ngurus kakak, lahir, itu belum apa-apa wis nang rumah sakitnya mulai wis untuk akta kelahiran, wis untuk kakak. Nah ini ada kerjasama antara pemerintah dengan rumah sakitnya atau tempat bersalinnya. Itu yang saya impikan. Dan ini sudah berjalan, termasuk 1 nakes 1 RW. Terus saya juga bermimpi bahwa orang di pemerintah kota Surabaya itu bukan bekerja untuk mencari pengakuan dari wali kota. Saya pernah jadi birokrasi, Oh iya, pengalaman. Jadi warna jadi birokrasi, jadi staf ngono, ya. Biasa. Wayahe kepala dinas teko, cet pura-pura ngetik. Wong kepala dinas ngale, Cak. Waduh, lego. Apa sih? Akhirnya apa? Di pemerintahan itu listriknya bayar banyak. Wong komputernya murup mulai isu sampai bengi gak tahu dipateni. Kudu standby pura-pura terus. Hari ini saya sudah mencoba mulai tahun kemarin itu bekerjanya anak-anak itu ada namanya kinerja harian. Jadi setiap hari, setiap tahun itu kan kepala dinasnya punya. Aku punya tujuan ini. Maka tahun 2025 Dinas Cipta Karya yang saya pimpin akan menjadi seperti ini. Nah, ketika menjadi seperti ini, maka dijabarkan dia per bulan, per hari, sampai ke per individu. Jadi individu ini akan berhasil di hari ini kalau dia bisa menyelesaikan pekerjaan A yang diberikan oleh kepala dinas. Kan saya rada izin. Lek kepala dinas itu kerjane mek biasa ning ini. Lho wong visine gak duwe, gak ngerti. Terus ya apa notoe? Akhirnya yang staf ini juga begitu, sama seperti kepala dinasnya kerjane mek wis pokoknya bendino ning ini saya rubah sehingga nanti di situ ada kontrak kinerja Cak Lontong. Kontrak kinerja itu kalau dia tidak berhasil dengan apa yang disampaikan di dalam proposalnya tahun 2024 kemarin, maka dia mengundurkan diri jadi kepala dinas. Diganti yang baru iki nang Indonesia. Sing rada gendeng Surabaya tok aja. Soalnya awak dhewe senior gendeng pisan maksudnya. Nek masalah gendeng aku gampang katut. Enggak, maksudnya tidak ada calon di Indonesia. Kami memberikan itu sehingga nanti diberikan kesempatan 6 bulan, kalau nggak bisa langsung diganti. Termasuk hari ini saya meminta mereka itu untuk membuat proposal. Jadi saya hari ini menjadi kabid. Jadi saya membuat proposal terkait dengan kabid yang saya pimpin untuk seperti apa, dan dia boleh membuat proposal untuk menjadi kepala dinas. Nanti proposalnya saya adu dengan kepala dinas. Kalau kepala dinasnya kalah, ya leng sero awakmu. Ini makanya rodo horak nang Surabaya saya rodo horak. Apa maksud saya dengan mimpi saya menjadi kota dunia? Sehingga orang itu ketika dia mengurus kakak, mengurus apa, cukup lewat aplikasi, tidak pernah ketemu. Orang kita bekerjanya juga lewat aplikasi. Jadi kamu mau di rumah, nggak perlu nang kantor. Sehingga saya bisa hemat listrik, hemat komputer, hemat sembarang ngalir. Akhirnya setiap orang bawa tab yang dia beli sendiri-sendiri, sehingga dia bisa dinilai kinerjanya, apakah dia mampu atau tidak mampu, listriknya kurang, duit iso tak gawe, kemakmuran rakyat Surabaya. Itu kota dunia. Tepuk tangan mana, Rek? Duh, enak itu nyambut gawe. Berarti ini basisnya pada kinerja ya? Kinerja. Bukan pada relasi kedekatan. Ini yang dalam sistem birokrasi yang
konvensional itu kan Betul. justru terbalik. Biasanya karena koneksi, karena kedekatan lah. Ya, saya nggak mau. Kalau saya itu kepengennya tadi ya. Jadi, saya itu bisa memberikan kinerja. Ya, kinerjamu itu seperti itu. Jika kamu kalau mau jadi pemimpin, mau mendapatkan tunjangan penghasilan yang tinggi, ya kamu harus bekerja. Sehingga saya bisa lihat, bahwa memang mampu dia. Dan ini saya rubah, saya sampaikan ke teman-teman pada waktu 2024, lek aku kepilih mana? 2025, saya bilang begitu, maka kerja kita tidak perlu di kantor. Tapi saya akan pantau betul outcome-nya per hari tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, maka kamu hilang kontrak ininya, tunjanganmu. Kalau kamu berhasil, kamu terus. Sehingga 1 bulan kamu akan dapat. Ini yang saya lakukan dan ternyata alhamdulillah hari ini diberikan amanah oleh Gusti Allah lagi. Ini yang saya mau munculkan. Sehingga yang namanya pemerintahan di Surabaya itu juga selalu di kantor, tapi dekatlah dengan masyarakat. Itu aja sebenarnya. Lah dia minter wong kampung ndak lontong. Wong kampung akhirnya dia pinter. Akhirnya kan satu anak di kampung di RW itu diambil sama dia untuk dipinterkan. Jadi kalau ngurus-ngurus nang kene iki langsung itu Pak calon dong. Awak dhewe lat kerja. Wah selesai. Lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan. Dulu Suwandi saja itu kalau datang jam 7, pulangnya jam 4 sore. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, wes gini, gawe no aplikasi, gini, wis jadi. Saya bilang, hari ini saya bisa melihat, kalau ada 1 orang yang terlambat, maka saya denda 50.000 per jam. Alhamdulillah harus telat. Ternyata lebih wedi, kehilangan duit sekedar. Memang, tapi harus ada pemicu memang. Dan ternyata berhasil. Saya terapkan lagi di kecamatan. Kalau ada pengurusan KTP terlambat 50.000, ternyata bisa. Saya baru ya Allah, ternyata bisa kalau kita mau. Dan ini saya berharapnya sampai dengan 2029 ini akan menjadi kota dunia, termasuk transportasi massal. Itu termasuk penting, harus dimulai itu karena ya. Ini contohnya ya, saya sing wis ning Jakarta salah kedaden ya. Jadi wah, pembenahan semakin kita telat mengantisipasi semakin banyak effortnya dan betul. Cost-nya semakin tinggi. Tapi nanti kita harus kerjasama ini ya dengan Sidoarjo dan Gresik karena kita ini kota yang di tengah-tengah. Makanya kemarin kita sudah koordinasi dengan provinsi ke Jakarta, Bappenas ada KRL yang disiapkan nanti antara Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto. Jadi ini harus nanti ketika sudah beroperasi 2027, maka kepala daerah ini harus duduk bareng. Kalau orang yang mau kerja di Gresik, ya turunnya di mana, harus disiapkan angkutannya, feedernya. Yang Surabaya juga begitu, memastikan kalau dia nggak naik ini, nah berarti perusahaannya ojo dikai kerjaan. Wah, berarti kepala daerah ini harus punya peran aktif. Karena Surabaya ini orang yang ngajari aku, gawin kok Jakarta ngono lho, Pak. Sampe kan kudune tegas lho, sik apa carane. Lho, gawin ganjil genep, ya klenger. Karena kalau ganjil genep Jakarta provinsi, aku iki Surabaya. Lek tak gawe ganjil genep, sing demo wong Sidoarjo, gak iso mlebu Surabaya. Eling Covid ya. Ya. Saya didemokan dari warga sebelah. Saya tutup itu. Yang didemokan warga sebelah, bukan warga Surabaya. Maka inilah yang jadi sulitnya kota Surabaya, karena Surabaya ini diapit banyak kota penunjang. Sehingga kalau saya mengambil kebijakan seperti Jakarta dengan ganjil genep, nggak bisa karena saya bukan provinsi. Satu-satunya jalan nanti harus kerjasama dengan kepala daerah. Coba kalau lihat Surabaya, alhamdulillah, sumpeke, rewete, iku isu, wayahe sekolah ambil kerja, wong mlebu Surabaya, yang masuk arah Surabaya. Lek wayahe sore, wayahe mulai kerja, sing metu Surabaya sing macet. Berarti lek apa jujur, wong Surabaya jadi kaget ya. Sing golek pangan ning Surabaya lah itu sing akeh. Kan ada yang cari makan di Surabaya, ada yang orang Sidoarjo cari makan di Gresik. Lewatnya Surabaya aja. Iya. Kan akhirnya buat lewatan. Lah ini yang memang di Surabaya itu penduduknya 3,2 juta hari ini. Surabaya ya. Surabaya kalau malam. Kalau pagi itu 8,4 juta datang. Pagi sampai kerja itu berarti kan wis gak karu-karuan iki wis. Naiknya 160%. Nah itu yang kalau siang naik jumlah penduduknya jadi 160% naiknya loh ya. Dari 3 jadi 8. Betul. Ya? Berarti kan mumetnya gimana mengatur angkutan massal ini mengatur kendaraan.
Karena saya tidak punya kebijakan sendiri. Kalau saya membuat kebijakan sendiri, oh di demo pasti ambil sini. Karena saya kan bukan provinsi. Nah itu yang menjadi masalah. Bener. Karena yang 5 juta tadi belum sebenarnya bukan warga yang harus Bukan tinggal di diatur. sini. Iya. Nggak bisa saya atur gitu loh. Bener. Wah, repot ya. Untung aku nggak jadi dagelan. Berat. Tapi gini, ini sisi lainnya ya. Kayak tadi salah satu contoh yang kasus Pak siapa sih Suwandi kemudian viral, kemudian ada solusi. Iya. Kemudian kemarin parkir Ya. viral. Nah itu memang baca gini, viral itu membuat akhirnya menemukan solusi itu efektif apa enggak? Apa memang KPK contohnya no viral no justice di semua hal ini ya? Kita ngomong semua hal, kadang-kadang ya gitu kan, banyak orang nggak dapat keadilan setelah viral baru diurusi. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya itu tidak ingin pemerintahan itu modelnya marah terus tapi tidak berjalan. Itu kan berarti menunjukkan pribadi. Saya waktu viral di Suwandi itu saya nggak tahu sing nyoting sopo nggak ngerti aku. Padahal saya marahnya itu di dalam ruangan loh. Jadi saya bukan marah di luar loh, ya. Jadi ketika saya di luar, saya bukan tipikal orang yang memarahi anak buah saya di depan orang lain. Bayangkan kalau kita dilakukan seperti itu. Saya nggak pengen begitu. Kita diajarkan dalam yuskurinas malam yuskurilah ya. Jadi yang saya marahin itu, seketika saya tahu ada orang sepuh, nggak dilayani, saya naik ke atas, terbukti, saya panggil orang-orang ini, masuklah ke ruangan. Marahlah saya. Lho kok iso metu lho. Iki sing rekam sapa iki? Padahal nang ruangan obat iku, Pak. Habis kadung ya. Wis akhirnya pro kontra, wis gak karu-karuan. Ya sudah. Terus kalau yang parkir itu saya sudah bilang, saya tidak mau ada parkir liar. Lewatlah saya, loh kok ada orang engkel-engkelan, turunlah saya tanya. Kena lari semua ini. Loh kenapa? Saya bayar 35.000 Pak. Langsung muntap saya. Kebun binatang. Nah itulah yang saya akhirnya bilang sama teman-teman. Kalau kita itu mau jadi kota dunia, kalau mau jadi parkir, gak ada parkir liar. Lewat sekolah gak ada bullying. Nah, itu yang kita atur. Terus gimana aturannya? Ini saya sedikit bicara bullying juga. Saya bilang, pada waktu dulu ada bullying, ada geng motor, itu saya kumpulkan, saya berikan sekolah kebangsaan di Akademi Angkatan Laut yang ada di Juanda waktu itu. Ketika selesai, orang tuanya datang, menangis ya, Pak Wali, tidak pernah anak ini mulai SMP kelas 2 sampai SMA itu mencium tangan saya dan minta maaf. Tapi ketika keluar dari tempat kebangsaan itu, dia langsung cari saya, langsung nangis. Di situ baru bisa saya garis bawah, ya Allah, ternyata anak yang ikut geng motor dan macam-macam ini adalah anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Maka dalam hal bullying, dalam hal sekolah, orang tua ini harus menjaga betul. Inilah yang kurang di zaman modern ini. Orang tua lain anak wis gak apa-apa. Iki ning ndi? Makanya hari ini, kemarin saya baru kaget lagi. Saya panggil kepada Dinas Pendidikan. Aku pengen takok. Ilmu agama itu yang sebenarnya adalah akidah yang menguatkan kita. Saya mau tanya, ilmu agama ini seminggu berapa kali diajarkan kepada siswa? Alhamdulillah. Ternyata 4 jam. 4 jam itu dibagi per kelas. Jadi ilmu agama itu kalau di SMP itu yang saya tahu, yang saya kemarin dapat hitung-hitungannya, ketemunya 1 jam mata pelajaran selama 45 menit. Ilmu agama. Selama seminggu dia dapat pembelajaran agama selama 45 menit tok. Aku ngomong, ya Allah, diajari apa terusan ini. Dan itu ternyata memang ini programnya. Padahal dulu kita ada Pancasila, kita ada ilmu agama. Loh terus saya 45 menit tok ya apa carane? Ilmu Pancasila terus ya apa carane? Karena itu dari saya ngobrol sama teman-teman pendidikan, ya sudah, buat ekstrakurikuler. Setelah jam 1 selesai sampai jam 3 kumpul sama orang tuanya, kita kasih ilmu. Kalau dia mau seni, kalau dia mau olahraga. Kalau dia itu buat agama, tapi golek ono. Kan ketok lek wajah arek-arek sing rodok mokong-mokong koyo aku ngono kan. Kok sampean, Mas? Nah, itu kan kelihatan ya, Londo. Kalau anak-anak sing rodok-rodok mokong, iku kumpulkan jadi satu,
ekstrakurikulernya diwajibkan sekolah kebangsaan dan agama. Sehingga nanti saya bilang sama Kepala Dinas Pendidikan, kalau dia lulus di sana setelah sekolah kebangsaan, dia jadikan seperti penjaga sekolahnya, diberi kepercayaan. Jadi lek ono arek sing bully, ono arek awakmu sing kudu nyekel. Nah, kan karena memang dia punya jiwa jagoan. Kalau anak nakal, dia punya jiwa jagoan dan jiwa pemberani. Kalau diarahkan, dia pasti jadi orang yang luar biasa. Iya. Jadi ketika pengalaman 3 tahun, setahun setengah efektif memimpin itu, saya baru lihat, oh kelemahannya ini. Saya baru tahu juga, ternyata program-program di sekolah, wah agama ini sekali tok seminggu. 45 Satu kelas menit itu, 45 menit. Loh ya apa caranya ya? Oh terus jiwa-jiwa kebangsaan Pancasila. Karena buat saya itu saya selalu ngomong, agama dan Pancasila ini tidak bisa dibedakan. Kalau kita berbicara terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mengatakan qul huwallahu ahad. Gusti Allah ke siji. Ketuhanan ya Maha Esa ke siji. Iya. Kalau ada kemanusiaan yang adil beradab, kita harus adil sama orang. Terus kita selalu menghormati. Maka ada di agama Islam itu lam yaskurin nas malam yaskurillah. Siapa manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya, tanda bukti syukur kepada Gusti Allahnya. Loh, kegabung loh. Lek persatuan Indonesia itu ono hubul waton minal iman. Yes. Mana di antara Pancasila dan agamanya itu bertentangan. Kebetulan saya agama Muslim ya. Loh, gandeng. Tapi ndelok arek saiki kono geng motor ono iki yo bertani. Lah kayak ngono ono bullying. Berarti apa? Kalau dia ada bullying, maka orang tua tidak pernah mengajarkan agama secara kafah, secara mendalam, secara keseluruhan. Tidak pernah mengajarkan Pancasila. Berarti ono komunikasi antara orang tua dan murid ini yang terputus. Maka jangan salahkan anaknya. Tapi kita harus introspeksi diri, termasuk saya sebagai wali kota, guru, orang tua. Kenapa anak ini bisa jadi begini? Tapi lek anak iku wong sing perhatian ambek anake. Kenapa anak berhasil? Lah ini yang menjadi PR besar buat kita semuanya. Ini adalah contoh kamu kurang perhatian ya. Kamu makanya sering ke mall, ke nih resepsionnya mall itu kan tuh sering perhatian. Resepsionis. Front desk-nya. Nah, kayak ngono aja. Ya. Yes. Wah, apa? Sesuatu itu kalau dijalankan ada visinya dengan jelas, ada targetnya dengan jelas, melaksanakannya juga jelas, transparan, rasanya enak ya kan. Hasilnya terukur, Harus. evaluasinya juga sangat jelas bisa dilihat. Jadi pengen aku. Pengen bantu program wali kota Surabaya 5 tahun ke depan ini loh. Nanti ada tuh tadi yang anak asuh Iya, bisa. Ini berarti saya termasuk ini memberdayakan. Oh miskin gak sih kamu? Anak asuh ya. Hah? Itu siapa sih ngasuh? Itu anak makso diasuh itu namanya. Tapi kalau secara pribadi nih, Cak Eri, ada nggak sosok yang menginspirasi panjenengan untuk bisa pada titik seperti sekarang? Menurut Anda siapa itu? Ada 2 orang yang menjadi sosok saya ketika hari ini memimpin ya. Ketika sudah mulai masih muda juga. Yang pertama, ketika saya belajar agama, saya sangat terobsesi dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dalam memimpin, beliau tegas. Beliau tidak pernah takut kehilangan jabatannya. Tapi bagaimana beliau menjalankan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau itu ada orang yang menggoreng batu untuk anaknya yang tidak bisa makan, beliau datang. Dilihat sama beliaunya, loh kenapa? Ditanyakan nih, kenapa kamu kok menggoreng batu? Saya membohongi anak saya agar saya itu pikir memasak. Karena saya nggak punya makanan. Setelah itu anaknya sampai capek tidur. Umar setelah itu pulang sambil menangis. Beliau mengambil sebuah gandum, sebuah makanan, dipanggul untuk diberikan kepada sang ummi tadi. Dan di situ pengawalnya mengatakan, ajudan-ajudannya, wahai Umar, saya ininya, kamu seorang khalifah, pemimpin, jangan. Tapi Umar tidak mau, dipanggul sendiri beliaunya. Sampai akhirnya setiap hari dia panggul cari tempat-tempat orang miskin, diberikanlah. Sehingga dikenal dengan pundak hitam. Pundaknya Umar hitam. Ketika beliau meninggal, ketika loh kok hitam? Umar kenapa kok hitam? Kan ditutup wajahnya, kalau bukan ditutup malam dikasih, gak pernah ada yang tahu.
Setelah Umar bin Khattab meninggal, tidak lagi yang menaruh makanan-makanan di depan pintu orang-orang miskin. Barulah mereka baru sadar bahwa sang pundak hitam Umar itu adalah karena beliau mengusung makanan sendiri. Dan itulah jiwa seorang pemimpin. Maka itu yang saya ambil di dalam hidup saya tidak pernah takut kehilangan jabatan saya, karena jabatan sebenarnya miliknya Gusti Allah. Yang kedua adalah abah saya. Abah saya adalah orang yang keras dalam memimpin keluarga saya. Dalam keras bukan keras marah, tidak. Tapi bagaimana kami diajarkan sebuah agama. Bagaimana kami diajarkan pada waktu harus mengambil sebuah keputusan. Bahkan pada waktu saya aku lagi ini kudu nangis ya soalnya. Eling bapak soalnya, almarhum. Almarhum beliau ya. Pada waktu saya menjadi wali kota pertama, itu saya ditanya sama abah dan umi saya. Apa yang kamu menjadi wali kota? Kamu sudah punya jabatan. Sudah punya menjadi kepala dinas pada waktu itu umur saya masih 34 tahun. 34 tahun. Saya masih ingat, saya bilang gini, Bah, Umi, saya ingin membahagiakan warga Surabaya. Oh jangan. Salah kalau niatmu gitu. Rubah niatmu. Apa Bah yang harus saya rubah? Tak izinkan jadi wali kota awakmu. Kalau kamu punya niat, kalau kamu jadi wali kota, niatkan bahwa kelakuanmu bisa menerangkan makamnya Abah pada waktu Abah dan Umi meninggal. Dan kelakuanmu bisa membuat Abah dan Umi disiksa. Nang jero neraka perkara kok dadi anak durhaka. Dikasih Quran saya sama Abah saya. Iki cikelen. Quran ini pegang. Kalau kamu berani ambil tawaran sebagai wali kota tapi tanganmu taruh di sini. Setelah itu saya taruh tangan di sana, saya bilang sama Abah, Mi, Bah, saya tak niatkan jadi wali kota untuk nerangi makamnya Abah dan Umi setelah Umi dan Abah meninggal. Dan hari ini Abah saya sudah meninggal. Maka saya tidak akan pernah takut satupun untuk menjalankan jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang mau bicara apa terserah, tapi saya harus menjalankan sesuatu yang saya lakukan untuk bisa menerangkan makam abah saya yang sudah meninggal hari ini. Itu aja sebenarnya, Mas. Sehingga dua sosok hebat itu adalah orang yang menjadikan saya punya keberanian dan menjadikan saya mengambil sebuah keputusan dengan doanya seorang umi saya sebagai pendorong saya sebenarnya. Karena buat saya, pusaka saya itu adalah orang tua saya. Ridallah wa ridho walidain. Ridhonya Gusti Allah itu adalah ridhonya orang tua saya. Cuma itu aja. Hari ini saya lakukan semuanya, orang mau bicara apa terserah. Karena saya harus melakukan apapun yang saya anggap tidak melanggar agama. Tapi kebijakan-kebijakan itu bisa membahagiakan orang lain. Dan saya niatkan kebahagiaan itu yang dimiliki orang lain, itu bisa dinikmati atau bisa diberikan Gusti Allah pahalanya kepada abah saya. Tapi kalau itu adalah dosa yang saya lakukan, kesalahan, maka saya selalu mengatakan kepada Gusti Allah, bebankan kepada diri saya, bukan karena orang tua saya. Itulah yang menjaga saya sampai hari ini, alhamdulillah, saya masih dalam koridor. Karena saya kalau ada apa-apa gitu lontong, terus mikir, ya Allah, kalau salah njupuk kebijakan, bapakku disiksa nang barza, disiksa nang gone kuburan. Itu yang saya membuat akhirnya saya masih bisa, oh iya, saya bakal pernah diomong nongkrong gak dipilih mana loh Pak di wali kota periode kedua babah karena saya sudah yakin kalau saya nggak mengambil ini terus wong tuaku disiksa terus aku ya apa begitu loh. Nah itu yang saya ambil karena tapi saya kalau ingin membahagiakan seluruh warga Surabaya nggak mungkin kayak makan gratis mau ada yang ngomong kebanyakan ada yang ngomong cukupan ono sing ngomong enak ono sing ngomong gak enak berarti saya bisa mengambil ya Allah ternyata dari 100 orang tidak semuanya punya pemikiran yang sama. Kalau kita hanya takut dari beberapa orang yang mengatakan kita jelek tapi kita tidak berani melangkah, maka itulah kesalahan dan kemunduran dalam hidup kita. Itu saja dua orang, Umar bin Khattab dan abah saya, dan yang saya selalu tidak pernah melawan, tidak pernah membantah adalah umi saya. Mulai saya SD ya sampai hari ini kalau umi sudah bicara apa, saya tidak pernah enggak ngono rawane. Itu yang membuat pegangan hidup saya jalan di situ saja ya Lontong. Makanya nating tulus saya melaku. Tapi buat kita ini warga Surabaya harus bersyukur karena punya pemimpin seperti Cak Eri. Jarang pemimpin punya pemikiran yang seperti itu. Itu hal yang mendasar menurut saya kan bahwa
bagaimana seorang anak berbakti full kepada orang tua, Ya. itu dimulainya dari situ. Tapi bahwa dengan modal berbakti pada orang tua, ternyata apa yang dilakukan itu justru bermanfaat punya seluruh warga di Surabaya. Luar biasa. Amin. Kita kirim Al-Fatihah untuk Abah. Ya, Amin. kita doakan tempat yang terbaik. Amin. Saya malah ikut nangis. Lihat nasibmu. jadi kalau nanti ya ini 5 tahun ke depan, tadi visinya kan bagaimana tadi kemiskinan di Surabaya ini turun ya. Mohon maaf kalau agak terhambat karena masih ada. Loh, tapi ini yang kreatif-kreatif saya dong. Nah, Karena nanti insya Allah di 2025 ini saya akan menggerakkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu kan tidak hanya ini, tapi perfilman, terus seni-seni, ada mau seni ludruk, seni apa ini mau saya gerakkan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, saya sudah membangun di Surabaya Expo, itu yang ada di Taman Remaja. Nanti saya tinggal memanggil seni untuk siapa yang bergerak di seni. Saya berikan kesempatan. Bahkan yang di Balai Pemuda itu sudah saya sampaikan, silakan tiketing, silakan ambilnya untuk seni. Kalau ada yang mau ini silakan ambil. Jadi saya siapkan tempatnya yang untuk di Balai Pemuda yang tertutup tuh jalan dong. Itu nanti gratis buat mereka yang seni-seni sehingga mereka bisa menampilkan seninya untuk dilihat. Jadi di tiketing masuk. Nah, itu soal kreatif lah. Saya juga berharap nanti yang di High Tech Mall yang lantai 3, 4, 5, 6 itu kan yang jualan komputer tuh ada di bawah. Yang di 3, 4, 5, 6 ini kan kosong. Nah, itu saya berharap nanti ketemu dengan teman-teman seni, teman apa. Itu kan ada kok ono video imersif kan itu ada kan? Arek-arek itu berarti ono arek nanti yang mau apa namanya yang bermain PUBG juga bisa ada di tempat di sana. Terus yang di bawahnya itu bisa dibuat teman-teman kesenian. Saya tuh bisa bayangin itu, Cak. Seni ludruk tapi modern ya ya. Nah, bisa. lek wayah ludruk kok ngene-ngene arek Surabaya saiki ki opo iki? Tapi kalau ono sound effect ono laser ketika dipanah moro-moro panah mancep lho. Iku teko imersifnya. Itu kan lain. Itu namanya ekonomi kreatif. Jadi kita harus bisa mengikuti zaman. Mengikuti zaman itu tidak bisa ludruk zaman biyen digowo di zaman anak sekarang. Anak sekarang pasti akan nolak, dipaksakan nolak. Tapi ketika ludruk nanti digabungkan dengan teknologi, nah ini saya butuh teman-teman nanti. Makanya kreativitas diasah terus. Jangan puas dengan pencapaian sekarang, lebih tinggi lagi. Oke? Siap. Besok main ludruk. Ini udah dikasih fasilitas banyak sama Pak Wali Kota ini. Manfaatkan sebaik mungkin. Disupport supaya kesenian dan budaya di Surabaya juga maju berkembang. Karena ini termasuk dimensi atau segmen yang membangun sumber daya manusia dari seni dan budaya. Betul, tapi yang buat saya ya, Surabaya itu mohon maaf terkenal dengan budaya areknya. Bolehlah Surabaya menjadi kota metropolitan, kota dunia, tapi jangan pernah melupakan sejarah dan budaya. Karena kita tidak boleh meninggalkan itu tuh ciri khas kita. Itu, ya, benar. Itu aja sebenarnya. Kota ini sebenarnya kampung besar kita. Iya, kampung besar kita lah, ya betul. Jadi semangatnya tetap sebagai warga kampung yang betul ya. menjadi kota. Secara teknologi, secara kemajuan, secara peradaban menjadi kota, tapi secara roh, secara jiwa masih kampung. Jadi guyub ruku, tulung-tulungan. Nah, gitu loh. Itu enak banget kan kalau gitu ya kan. Tapi itu harus dimulai dengan orang-orang seni yang bersatu. Tuh. Kalau melaku dewe-dewe. Atine kudu halus, tapi arek seni senengannya gegeran juga sih. Gak usah lah geger-gegeran, ya toh. Nggak ada manfaatnya gegeran itu. Kalau bersatu oleh pemimpin ini langka ngawur. Makanya tadi saya bersyukur karena apa yang sistem yang dibangun Cak Eri di masa periode 2 kali memimpin Surabaya ini ada satu kata keberlanjutan. Nah, ini yang dibutuhkan karena kalau masa pemerintahan beliau kan dibatasi hanya 2 periode jadi wali kota di Surabaya. Tapi karena itu keberlanjutan, apa yang sudah baik itu akan menjadi lebih baik lagi dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Waduh. Matur nuwun ya Cak Eri. Matur nuwun calon Tom. Saya terima kasih banyak karena disinilah kita belajar berkreasi dan berkompetisi dengan sehat. Guys, karena Pak Wali Kota juga memberikan contoh bahwa di birokrasi pemerintahan kota sekarang itu
sudah tidak ada lagi yang namanya bersandar pada kedekatan, tapi Ya. semua diukur dengan kecekatan. Ya. Oh, iya kan? Bukan kedekatan tapi kecekatan. Itulah yang menentukan bagaimana masa depan kita. Matur nuwun, Cak Matur Eri. nuwun, Cak Lontong. Sehat terus, mudah-mudahan Sehat terus, baca lontong sukses juga. dan bisa membahagiakan warga Surabaya. Amin, amin. Bagi yang nonton, nah nggak usah ikut nangis, tapi ikut aksi untuk membuat Surabaya lebih bahagia ya. Kalau yang mau subscribe silahkan. Nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Itu gitu ya, nggak maksa ya. Ya. Saya itu kayak cari lillahi ta'ala, saya itu udah nggak ada yang subscribe juga nggak apa-apa, saya akan tetap produksi karena tujuan saya itu kan hanya sharing saja. Kalau mau diambil ilmunya monggo, kalau enggak yang penting ya ini loh, ini kalau ini syuting, maksud saya sharing tuh gini, kalau kita sharing syuting ini senang. Makanya mereka pengennya syutingnya yang sharing-sharing. Ya. Sering. Oh. Sering. Ya saya ngomongnya sharing, kamu nganggapnya sering. Nah kan, Ya. Alhamdulillah, berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi kebaikan. Amin. Matur nuwun, kita jumpa lagi di episode berikutnya di Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.